Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin jamaah ngasuh keluarga besar Yayasan Islam Al-Hamidiyah. Marilah kita bersolawat. Dalam hal ini kita membaca sholawat Tibbil Qulub sebagai pengantar awal di acara atau di kegiatan ngasuh pada siang hari ini. Silakan untuk mengikuti secara seksama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abada wa sifaiha wa nuril absari wa sifaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa sifaiha Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حضرة المقدم Al-Mukhtaram Profesor Dr. Kiai Haji Oman Fathurrahman M.Hum. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat mengikuti ngaji bareng pengasuh episode kedua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya dan kita selaku umatnya yang alhamdulillah sampai saat ini masih istiqomah dalam mengikuti sunnahnya dan semoga kita kelak mendapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali pengajian atau ngasuh pada siang hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita khususkan, kita kirimkan untuk pendiri Pondok Pesantren Al-Hamidiyah, Al-Maghfurlah, Kiai Haji Ahmad Syekhu dan ibunya Solhah, dan para guru-guru kita yang sudah mendahului kita, Almarhum Kiai Haji Ahmad Zarkasi, Almarhum Kiai Haji Muslih, Ustazah Zulfah, Ustazah Haja Syukriyah. Dan kita doakan untuk guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, semoga Allah senantiasa mengampuni segala dosanya, menerima segala amalnya, dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, para jamaah ngasuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik secara langsung dari studio maupun secara virtual, marilah sama-sama kita simak atau kita ngaji bareng pengasuh yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita, yang insya Allah akan membahas lanjutan kitab Bidayatul Hidayah, yaitu kepada Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Oman Fathurrahman M.Hum. Kepada beliau kami persilahkan. قولي اللهم ارزقنا فهم النبيين آمين وحفظ المرسلين وإمام الملائكة المقربين آمين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. Ibu bapak sekalian, alhamdulillah jemaah untuk yang
kedua ini Yayasan Islam Alhamdulillah bisa menghadirkan, mengemas ngasuh ini dengan lebih baik insya Allah. Sekarang kami hadir di pondok langsung ini, di ruang Kajis ya. Ada beberapa yang hadir di sini, alhamdulillah. Jadi saya seperti menghadapi santri beneran. Insya Allah ya. Mudah-mudahan nanti kalau sudah tidak pandemi lagi, kita bisa betul-betul talaki itu ketemu langsung. Karena di dalam dunia pesantren itu tidak sekadar berilmu, tetapi juga kita sama-sama bil barakah, ngalap barokah dari pesantren ini. Ngalap barokah, mudah-mudahan kita mendapat kemanfaatan ilmu yang diwariskan oleh pendiri pesantren kita ya, Kiai Haji Ahmad Syekh. Wa qabla bidayati dirasah hayya naqra surat al-Fatihah li muallif hadzal kitab yakni muallif kitab Bidayatil Hidayah Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali ghafarallahu dzunubah wa qaddasa sirrah wa nawwara dharihah wa nafa'ana Allah bi ulumihi Amin ya Allah. wa karamatihi wa aidan li asy-syarih li hadzal kitab yakni Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani wa huwa yaktub syarh min syarhul bidayah, syarh lil bidayah al-musamma bi maraqil ubudiyah la dunya wa kullu niyatin shalihah syamillahi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الفاتحة التالية يعني خصوصا لمؤسس هذا المعهد المغفور له Kiai Haji Ahmad Syekh أن الله يعلي درجاته في الجنة ونفعنا بعلومه وكرامته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mohon izin satu lagi suratul Fatihah kita bacakan untuk guru-guru saya khususnya yang mewariskan ilmu kitab ini khususnya Bidayatul Hidayah, yakni Kiai Ilyas Ruhyat di pesantren Cipasung dan Kiai Saifuddin Zuhri di Haur Kuning Salopat Tasikmalaya. Syamillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Suaranya di Zoom bagus? Mas Mo? Alhamdulillah. Baik. Hadirin sekalian, minggu lalu kita sudah sampai pada muqaddimah dari kitab Bidayah ya. Kita sudah membacakan waktu itu, karena yang kita pegang ini kan kitab syarahnya ya. Syarah kitab Bidayah. Syarah itu komentar terhadap Bidayah yang ditulis oleh ulama Nusantara Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Kita sudah membaca syairnya, nazom pada minggu yang lalu itu, Kamis yang lalu, nazom tentang manaqib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat Rasul yang utama. Nah, itu sudah kita
pahami dan mudah-mudahan sih bisa hafal ya. Nanti pada pengajian berikutnya kita baca bareng nazomnya yang sudah kita baca dan bisa kita tampilkan lam yahtalim itu. Jadi nanti kita bisa baca bersama lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa mata sa'aba aslan fi mada zaman dan seterusnya ya. Jadi karena kan di ujungnya kan ada pesan hadzal khasaisu fazhatakun amina min syarri narin wa surraqin wa mihan. Suara saya agak fals sedikit. Jadi nazom ini yang dituliskan ini fahfazha. Silahkan dihafalkan, dijadikan sebagai pengetahuan tentang betapa mulianya karakter Rasul sehingga takun aminan, supaya kalian aman. Aman dari apa? Aman dari min syarri narin, dari buruknya api neraka, buruknya sesuatu yang buruk. Jadi supaya kita dapat perlindungan di dalam segala aktivitas ini. Dan juga wasurrokin katanya. Jadi manfaat dari nazom ini kalau kita hafal dan juga kita resapi, bukan hanya hafal. Itu bisa mengamankan kita dari surrokin, keburukan kita, pencurian, maksudnya mungkin kehilangan sesuatu gitu ya, wa mimihani, dan dari berbagai malapetaka. Itu yang terakhir. Mari kita lanjutkan. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Adapun kemudian dari itu, anapun saparantos nakitu, kalau bahasa Sundanya, fa'lam, maka ketahuilah, ayyuhal harisu, ketahuilah wahai orang yang antusias, al-muqbilu, yang al-muqbilu itu ya yang antusias untuk mengikuti, untuk menghadapi alaq tibasil ilmi, untuk memperoleh ilmu. Ini satu peringatan. Ketahuilah wahai orang-orang yang senang mencari ilmu, senang belajar. Jadi orang yang antusias belajar seperti kita yang sekarang ini dingasuh, itu juga ada warningnya loh, hati-hati loh para ustadz, para ustazah, para guru semuanya, para karyawan, semangat nih sekarang kita nih berilmu. Tapi hati-hati, kata Imam Ghazali. Ada yang harus dicermati bagi mereka yang semangat untuk menuntut ilmu itu. Al-muzhiru, orang yang menampakkan min nafsihi, dari dirinya, sidqor rughbati. Sidqor rughbati itu ar-rughbah itu kan suka, kesenangan, suka. Jadi hati-hati orang yang senang berilmu, orang yang semangat untuk belajar, orang yang antusias ikut ngasuh dengan semangat yang menggebu-gebu gitu kira-kira. Sidqor rughbah wa farqat ta'attushi. Dan ini farto ini dari al-muzhiru, ya.
al-muzhiru sidqor rughbati wa fartot ta'atusi. Hati-hati orang yang senang berilmu dan haus ilmu. Jadi fartot ta'atus itu syiddatul istiyaq. Al-istiyaq itu kan rindu, kangen berilmu. Kan ini kan kita sudah 2 kali ngasuh, ini menunjukkan banget nih semangat berilmu kita. Itu diibaratkan dengan at-ta'atus, haus. At-ta'atus. Ya, haus yang amat sangat, berarti dahaga kan? Dahaga terhadap apa? Ilaihi, terhadap ilmu. Ya, jadi ini peringatan buat mereka yang senang berilmu. Kok dikasih peringatan? Orang udah baik-baik, ikut ngasuh, semangat. Ini ada berapa orang nih sekarang di Zoom kita nih? Wah, ada 108. Ada 108, setidaknya saya melihat angkanya gitu ya. Tapi kata Imam Ghazali, ntar dulu, apakah sudah lurus atau tidak nih menurut Imam Ghazali? Jadi ngaji kitab Bidayah itu sedang menata hati. Gitu. Nggak apa-apa sambil bekerja, maksudnya sambil duduk di kantor, sambil membaca mungkin buku gitu ya, nggak masalah. Ini kan di jam kerja juga kita ngaji ini kan. Ada peringatan dari Imam Ghazali. Apa yang diingatkannya? Annaka, sesungguhnya engkau. Jadi sambungannya di fa'lam ya. Fa'lam ayyuhal harisu annaka gitu. Ketahuilah wahai orang yang antusias belajar, antusias untuk menambah wawasan ilmu, annaka, kalau seandainya engkau, in kunta, kalau engkau, taqsudu, bermaksud engkau, ini domir anta, in kunta, kalau engkau, taqsudu, bermaksud engkau, bitolabil ilmi, dengan ngasuh ini, dengan ngaji ini, dengan menambah wawasan keagamaan ini, niatnya itu al-munafasata katanya. Nah, ini jadi hal yang diingatkan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama al-munafasata. Bacanya dengan al-munafasatu ya. Kalau yang hadir di sini ini alhamdulillah bisa saya lihat ngalogat gitu. Jadi ini pesantren Alhamidiyah sudah mulai memperlihatkan identitas pesantren yang benernya nih, karena kitabnya yang saya lihat dipegang oleh Ustadz Syifa dan para ustadzah itu gundul. Jadi yang belum ngerti saja dikasih harokat, jangan semuanya dikasih harokat. Alhamdulillah ya, paling kasih ujungnya aja lah. Hamnya nggak usah, du-nya saja, du atau da atau di. Gitu. Yang ini juga taqsudu. Kalau sudah paham, nggak usah dikasih harokat. Yang pertama diingatkan oleh Al-Ghazali, kalau engkau niat belajar, niat ngasuh, niat ngajinya ini al-munafasata, untuk al-munafasah. Al-munafasah itu berkompetisi. Saya terjemahkan begitulah. Jadi untuk menunjukkan bahwa kita itu bisa juara, bisa punya keunggulan. Al-munafasata itu ar-rughbah fit tafarrud bil ilmi li'annahu nafisun jiddan. Penjelasannya begitu. Jadi seolah-olah nanti kalau sudah ngaji itu, wah saya kalau ngaji nih ikut ngasuh sama Pak Oman nih, saya jadi tahu, jadi kekurangan saya nanti jadi tertutupi karena ilmu itu indah, li'annahu nafisun jiddan, sehingga saya nanti jadi ikut indah. Tetapi ikut indahnya itu ingin menonjol dari yang lain supaya gengsinya itu tidak turun misalnya, supaya tidak dianggap tidak bisa. Kalau saya ngaji nanti kan saya dianggap sama orang lain jadi bisa. Nah, ini kalau hati sudah al-munafasah seperti itu, ingin berkompetisi dengan orang lain gitu ya,
niatnya. Nah, ini yang pertama harus diingat, itu sesuatu yang diingatkan oleh Imam Al-Ghazali. Yang kedua, wal mubahata. Wawunya wawu atof ke al-munafasata sebagai maf'ul bih. In kunta taqsudu bi talabil ilmi al-munafasata wal mubahata. Yang kedua, kalau niat mencari ilmu, santri juga termasuk. Kalau santri itu niat mondok di pesantren itu untuk al-mubahata, untuk membanggakan diri, al-iftikhar. Al-mubahah itu al-iftikhar, berbangga diri, merasa besar, merasa pintar. Keren nih. Kalau kemarin mah ilmu saya cuma ilmu umum aja, sekarang dengan ngaji saya bisa jadi ilmu agama juga. Atau sebaliknya, yang sudah ilmu agamanya benar, ketika belajar ilmu umum, keren nih saya, nggak ketinggalan. Nah, lihat nih saya nih, udah hafal Quran, udah tahu juga kitab. Lihat nih sekarang saya paham stami nih, ya, misalnya gitu ya. Tapi niat dalam hatinya itu al-mubahata. Al-mubahata itu al-iftikhar, merasa berbangga diri. Sedikit saja di dalam hati itu ada rasa menyombongkan diri. Nah, ini yang diingatkan oleh Imam Al-Ghazali, al-mubahata. Wa taqadduma, masih maf'ul bih ya. Wa taqadduma, wawunya atof ke al-munafasata. Dan at-taqaddum, wa taqadduma alal aqrani. Dan kalau niat berilmunya itu untuk lebih unggul daripada yang lain, daripada kolega-kolega. Kalau niat ikut trainingnya, ikut berilmunya itu adalah untuk lebih maju. Pokoknya nggak boleh teman saya itu lebih maju daripada saya. Nggak boleh. Nah, dalam hatinya begitu. Ini Ustadz Suma misalnya baru 3 tahun udah di sini nih, udah lebih pintar. Wah, nggak boleh, misalnya nggak boleh ketinggalan misalnya. Kata Ustadz Sifa. Karena Ustadz Sifa udah lebih lama ya. Berapa tahun? 6 tahun. Ustadz Suma baru 3 tahun. Kata Ustadz Sifa nggak boleh ini. Ustadz Suma nih baru 3 tahun. Saya harus jadi host supaya saya lebih pintar dari Ustadz Suma. Itu namanya wa taqaddum alal aqran. Gitu. Atau ada karyawan di Alhamidiyah juga, tenaga pendidik ya. Kalau di pesantren banyak ya. Ada ustadzah juga yang baru-baru. Yang seniornya ini melihat, ini kok yang baru-baru ini bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya lebih bagus nih dari saya nih, kata Ustazah Ilah. Misalnya gitu. Nggak boleh ini. Saya harus belajar ini. Nah, tapi niat belajarnya itu ingin at-taqadduma 'alal aqrani. Ai al-amsal alladzina yu'adilunaka fi thalabil ilmi. Jadi harus lebih maju daripada mereka yang sama-sama belajar. Gitu. Itu yang keberapa tuh? Ketiga ya. Yang keempat, wastima. Jadi yang keempat yang diingatkan oleh Imam Al-Ghazali. Wastimalata wujuhin nasi ilaika. Masih difathahkan. Wastimalata. Karena atof ke kemana tadi? Al-munafasata. Ya, taqsudu bitolal al-munafasata. Atau niat mencari ilmunya itu supaya istimalata wujuhin nasi, supaya orang lain cenderung, istimalah itu cenderung gitu ya, orang lain cenderung mendukung, menghormati ilaika, wastimalata wujuhin nasi ilaika, supaya orang lain itu hormat sama kita.
Termasuk saya, kalau saya ngaji ini, ngasuh ini, ya Allah, saya juga malu sebetulnya. Jadi ngaji ini ngaji bidayah itu saya sambil meluruskan niat. Aduh, jangan-jangan saya ngasuh ini, dalam hati saya ada perasaan, keren nih, saya ngasuh, saya bisa baca kitab gitu. Saya nggak mau kitabnya yang ada harokatnya, supaya kelihatan saya mampu. Aduh, naudzubillah. Saya tuh berusaha gitu dalam hati saya untuk mengikis itu. Jadi kita serahkan sama Allah sama-sama ya. Mudah-mudahan hati kita sama-sama bersih. Amin, amin, amin. Manusiawi. Kadang-kadang tuh ada perasaan, wih, ini nih ilmu saya masih ada. Aduh, ada lagi gitu. Mengobatinya itu. Supaya orang lain ismailun. Jadi istimalah itu cenderung orang-orang itu kepada kita. Supaya kita berwibawa, gitu. Ngajinya itu supaya kita berwibawa. Itu yang keempat. Masih ada, kata Imam Al-Ghazali, wa jama'a, masih maf'ul bih, wa jama'a hitamid dunya, dan bermaksud untuk menghimpun kemuliaan duniawi. Ay mata'id dunia, untuk menghimpun kekayaan duniawi. Saya sih ngaji ini supaya kelihatan kapasitas saya naik, kapasitas saya meningkat. Ketika kapasitas saya meningkat, otomatis posisi saya juga naik dong. Kalau posisi naik, gaji naik dong, masa nggak naik? Kira-kira gitu. Itu dalam hati itu ada gitu, sekecil itu, bahwa dalam hati kita itu niat belajarnya itu, niat belajar manajemen pendidikan, ikut pelatihan atau apapun misalnya, tetapi niatnya itu, kata Imam Al-Ghazali, untuk jam'i hitamid dunya, untuk menambah kemuliaan dunia, kekayaan dunia, duniawi. Gaji lah, katakanlah begitu ya kalau ini. Apakah salah menerima kenaikan gaji? Tidak. Yang sedang ditata oleh Imam Al-Ghazali adalah hatinya. Nanti akan ditunjukkan yang seharusnya bagaimana. Tapi sekarang itu yang kelima itu adalah kata Imam Al-Ghazali, kalau engkau niat ngajinya itu untuk mengumpulkan kekayaan duniawi, padahal kekayaan duniawi itu sifatnya fana belaka, atau juga semata-mata supaya naik pangkat, padahal naik pangkat juga fana. Fana itu artinya ketika kita meninggal nggak dibawa. Berapa kali kita menghantarkan yang wafat ya. Terakhir saya menghantarkan purnawirawan, tetangga rumah saya. Ya dihormati ketika wafatnya kan dengan penghormatan militer gitu ya. Tapi apa yang dibawa ke kuburan? Tidak ada. Selain kain putih, saya menyaksikan langsung kan. Kita kan selalu gitu. Saya kalau ada yang wafat itu sengaja itu menjadi nasihat buat saya. Jadi saya ikut menyolatkan, itu sengaja menghantarkan kalau bisa. Kemudian saya lihat betul dibuka ininya, ya tutup wajahnya, kemudian ditempelkan ke tanah, mulai kemudian ditutup dengan papan, diuruk, diinjek-injek oleh orang yang ya dia ini orang mulia yang dikuburkan, tapi yang nginjek-injek ini kan ya tukang gali tanah, mulia juga di sisi Allah, tetapi secara duniawi itu udah nggak ada apa-apanya, nggak ada yang dibawa. Jadi kalau tujuan berilmunya, tujuan ngajinya itu hanya untuk supaya menghimpun kekayaan duniawi saja atau kemuliaan jabatan saja. Nah, kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu begitu, ada berapa tadi? 5 ya? 5. 1, al-munafasata, inginnya kompetisi. 2, al-mubahata, untuk berbangga diri, sombong. Yang ketiga, at-taqaddum alal aqrani, lebih unggul, lebih cerdas daripada temannya, daripada kolega sekantornya.
Kemudian yang keempat, supaya orang lain menghormati kita. Yang kelima, untuk menghimpun atau untuk semata-mata menambah kemuliaan duniawi, maka fa'anta, maka engkau, ini mubtada ya. Jadi maka adapun engkau kalau melakukan itu di dalam ikut ngajinya itu sa'in, itu termasuk orang yang sedang berjalan fi hadami dinika, di dalam menghancurkan agama kamu sendiri. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Jadi kalau engkau melakukan salah satu dari yang 5 itu, niat ngasuhnya, ikut ngajinya misalnya, kata Imam Al-Ghazali, itu sama saja kamu itu sedang menghancurkan tiang-tiang agama kamu. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Mutasarrif fi hadami dinika wa ihlaki nafsika, dan engkau kalau melakukan itu juga sama, berarti engkau sedang merusak jiwa kamu sendiri. Maksudnya merusak jiwa itu biiqbalika ala ghadabillahi ta'ala, yang didapat itu, yang diperoleh bukan ridho Allah, tapi ghadabullah. Ghadabullah itu murka Allah. Jadi kalau saya membaca yang tidak ada di pinggir, itu saya baca di tengahnya ya. Jadi silahkan, lebih nikmat loh membaca di tengahnya, itu syarahnya, komentarnya yang dibuat oleh ulama Nusantara dari Banten. Siapa dari Banten? Dari Ustadzah kita ini ada di Banten ya? Ustadzah Ida ya? Ustadzah Ida. Lagi pulang tapi ya? Ada di Zoom nggak? Ustadzah Ida. Ustadzah Ida ya, bukan Ibu Ida, karena di Ahmadiyah ini ada Ibu Ida, ada Ibu Farida, ada Ibu Fari, ada banyak. Di rumah saya juga ada Bu Ida juga. Oh, istri. Ya. Jadi pertama, kalau engkau melakukan salah satu dari yang 5 itu, engkau sedang merusak agama engkau sendiri. Yang kedua, engkau sedang merusak jiwa engkau sendiri. Yang ketiga, wa bai'i akhiratika, dan engkau seolah-olah sedang menjual akhiratmu bidunyaka, dengan duniamu, mengorbankan nilai yang lebih substantif, yang lebih esensial. Engkau mengejar sesuatu yang itu sebetulnya hanya sifatnya itu lahir saja, gitu. Duniawi lahir, kesombongan, kemuliaan duniawi, pangkat lahir, gaji yang tinggi juga lahir, lahiriah lahir ya, cangkang itu apa? Cangkang. Kulit saja gitu. Itu kan kulit saja yang tidak akan dibawa, bukan yang esensial banget dari berilmu gitu. Fasof kotuka ya, fasof kotuka. Ini katanya agak sulit. Jadi silahkan boleh dikasih harokat. Fasof kotuka, maka kalau engkau melakukan itu, fasof kotuka, transaksimu itu khosirotun, itu merugi. Kalau engkau hanya meniatkan yang salah satu dari yang 5 tadi itu. Khosirotun, itu rugi. Watijarotuka, dan bisnismu bairotun, itu juga rusak. Bairotun itu halikatun, rusak. La khairu fiha, enggak ada kebaikannya, kata Imam Ghazali. Kalau niat kita meningkatkan kapasitas sebagai tenaga pendidik di Al-Hamidiyah khususnya, niatnya itu tidak benar, maka itu la khairu fiha, enggak ada kebaikannya menurut perspektif spiritual. Ini kan ngaji bidayah, jadi ngaji bidayah itu ngaji soal manajemen kolbu ya. Saya sih berharap ya, mudah-mudahan ngaji yang seperti ini itu bisa menjadi amunisi kita untuk ketika kita menyampaikan ke anak didik kita juga. Jadi bayangkan bahwa saya kan sedang membayangkan bahwa yang ada di hadapan saya ini santri. Berarti ibu dan bapak bayangkan juga bahwa apa yang didapat dari bidayah ini akan disampaikan kepada para santri dan siswa-siswi kita, baik di TK, di TPI, SDIT,
Saya lihat banyak sekali dari SDIT nih. Terima kasih. Ada Miss Desi, ada siapa lagi nih? Pak Mad, Mr. Taufik. Oh banyak ini, Mr. Zen, Mr. Yoga. Saya melihat yang di depan saya aja, Miss Titi. Banyak sekali. Jadi kalau disebut satu-satu, habis waktunya ya. Iya. Nah, luar biasa ini. Kalau andai tidak pandemi, betapa bahagia sekali kita sambil ngopi ini. Iya, ada snacknya mungkin. Oh, sini kan masing-masing jadinya ya. Lebih terasa lagi kulturalnya gitu. Di TK juga ada Miss Novi ya. Saya lihat beberapa lah, banyak, alhamdulillah lah. Kalau dari pesantrennya mah nggak usah disebut, takutnya nanti jadi al-mubahah, jadi nanti jadi merasa, gue hati-hati. Ngaji dengan Imam Ghazali ini termasuk saya ngajinya itu gemeteran gitu karena takut salah juga. Gitu ya. Jadi kalau seandainya ngaji menambah ilmunya ataupun training misalnya ya pokoknya menambah wawasan. Menambah wawasannya itu niatnya salah, maka kata Imam Al-Ghazali justru itu akan merusak diri kita sendiri. Lalu gurunya gimana kalau guru mengajarkan sesuatu ke anak, terus si anaknya, kita udah tahu gurunya itu udah tahu nih, kita nih sebagai guru udah tahu anak ini nggak bener ini memanfaatkan ilmu dari kitanya. Coba kita lihat menurut Imam Ghazali gimana. Wa mu'allimuka, dan adapun gurumu, mu'allim itu guru, dan adapun orang yang mengajarkan ilmu itu, mu'inun, itu juga termasuk orang yang menolong, laka bagimu, ala isyanika, dalam melakukan kemaksiatan, jadi dalam melakukan keburukan. Maksudnya gini, guru yang sudah tahu sebetulnya anak didiknya itu memanfaatkan ilmunya itu dengan keliru, lalu membiarkan, tidak menegurnya, udah tahu kok sebetulnya ini anak ini niatnya keliru nih, tapi dibiarkan saja. Mu'allimuka mu'inun laka. Itu sama berarti guru itu saling bahu-membahu di dalam melakukan kemaksiatan, di dalam melakukan keburukan. Wasyarikun, ini wawunya ataf ke mu'inun, khabar mubtada. Wasyarikun, dan itu si guru itu menjadi orang yang bersekutu laka bagimu fi khusronika, di dalam di dalam sebuah aktivitas yang merugikan. Jadi kita sebagai tenaga pendidik jangan diem loh kalau seandainya ada anak didik kita yang tidak benar, bahwa nanti dapat hidayah atau tidak itu urusan Allah. Tetapi kita tidak boleh berserikat di dalam keburukan. Mengapa? Kok begitu? Wahwa, dan guru yang seperti ini, yang cuek, yang hanya ya udahlah pokoknya saya mengajar, hadir di kelas, terserah aja si anaknya mau seperti apa juga hasilnya, misalnya. Wahwa, dan guru yang seperti ini, kabai'in, itu ibarat seseorang penjual, kabai'i saifin, maaf. Ini mudhof ilaih, mudhof ilaih. Kabai'i saifin itu ibarat seorang penjual pedang, min qati'i thoriqin, minnya itu bimakna li ya. Min bimakna li. Maksudnya menjual pedang min qati'i thoriqin ay li qati'i thoriqin, menjual pedang kepada begal. Qati'i thoriq, qati itu artinya yang memutus, thoriq itu jalan. Orang yang mencegat di jalan itu kan begal kan. Itu sama seperti orang yang menjual pedang ke seorang begal. Udah tahu sebetulnya si penjual ini, dia ini begal. Dia beli golok dari saya itu sebetulnya untuk merampok ini sebetulnya. Udah tahu sebetulnya, tapi tetap saja lumayan dah katanya. Daripada nggak ini PPDB kan ini harus meningkat nih. Terus ada santrinya mau
mau jadi soleh atau apa terserah dah, pokoknya lo duduk di kelas gue ngajar selesai misalnya gitu ya, misalnya, naudzubillah, kita mah nggak akan ada yang gitu. Tapi kalau ada yang seperti itu, kata Al-Ghazali, itu sama seperti seorang penjual menjual pedang kepada seorang begal. Kama qala, sebagaimana bersabda siapa? Sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sabda Rasul begini, man a'ana ala maksiatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Itu hadis. Ini nggak sembarangan. Argumennya itu, man barang siapa, man sing saha jalmi, a'ana anu nulungan eta jalmi. Nah, bahasa Sunda nah kitunya sekali-kali atuh ku bahasa Sunda lah. Ngerti. Kira aku tengah arti merenya. Ngerti. Ngerti lah. Man sing sopo wong iku aana. Nah, cuma iku aananya itu apa bahasa Jawanya saya? Ana eta nulungan jalmi ala maksiatin kana maksiat. Man barang siapa aana membantu si man orang ini ala maksiatin melakukan perbuatan maksiat walau bi syatri kalimatin, walaupun hanya dengan berkontribusi satu kata saja. Berkontribusi satu kata, tapi kata itu mengakibatkan orang melakukan keburukan. Karena maka ada orang ini, ay al-mu'in, karena orang ini syarikan, itu bersekutu lahu terhadap kemana nih lahunya? Karena syarik man a'ana karena syarikan lahu fiha. Syarikan karena orang yang membantu keburukan itu syarikan menjadi sekutu lahu bagi yang dibantunya fiha di dalam kemaksiatan. Apa ya? Kalau misalnya ada yang minta pendapat ke kita nih, kita sebagai guru, Ustazah, boleh nggak saya dikit aja melanggar tata tertib lah misalnya. Terus kata ustadznya, kalau dikit nggak apa-apa dah, misalnya gitu ya. Hati-hati, kata ustadzahnya terlalu baik, jaim. Maksudnya bukan jaim itu jaga image, jadi supaya ya kalau nggak digituin santri saya nanti nggak temenan sama saya misalnya gitu ya. Itu kontribusi yang sangat sedikit itu. Walau bisyatri kalimatin, kira-kira begitu. Sedikit sebetulnya kontribusinya, tapi melakukan keburukan. Maka karena syarikan lahu sama saja. Kata Rasulullah itu sama seperti orang yang melakukan keburukan itu. Kalau di sini contohnya min uktul. Uktul itu artinya bunuhlah. Kata itu hanya saja. Boleh nggak nih saya mencuri? Ya curi dah, misalnya. Cuma gitu aja ngomongnya itu, bukan silahkan curi lah, tidak, hanya curi dah. Sudah berserikat. Itu udah berserikat di dalam keburukan. Jadi seorang guru ini harus betul-betul memberi teladan ya, menjadi tenaga pendidik ini harus menjadi teladan. Jangan sampai melakukan sesuatu yang mengakibatkan lebih buruk akhlak seseorang. Di tengahnya itu ada penjelasan khat-tabibi yu'aliju kulla maridin bima yunasibu illatahu. Jadi seorang pengajar itu harus seperti seorang dokter yu'aliju yang mengobati pasien, kulla maridin mengobati setiap pasien itu bima dengan resep, dengan obat, yunasibu yang cocok alaihi bagi pasien itu. Illatahu yang cocok dengan jenis penyakitnya. Jadi dokter itu tidak bisa digeneralisir. Misalnya, kamu apa nih sakitnya? Gatel-gatel nih dok. Paracetamol. Datang lagi pasien yang satu lagi, saya sakit kepala. Oh ya, paracetamol terus obatnya. Dulu waktu kecil saya gitu sih, dikit-dikit apa nih, pokoknya antalgin sama paracetamol gitu. Itu all in one gitu. Dulu waktu kecil saya gitu.
saya nggak tahu antalgin, paracetamol itu mungkin sebetulnya untuk penyakit tertentu, tapi dikasih itu terus karena adanya itu gitu. Jadi sugesti gitu. Tapi seorang tenaga pendidik itu harus seperti dokter yu'aliju kulla marid bima yunasibin. Jadi anak per anak itu harus diberi nasihat sesuai dengan situasinya, dengan keadaannya gitu ya. Jangan kita membiarkan. Saya lanjutkan dulu 5 menit lagi. Wa in kanat, dan kalau ada apa niyatuka, niatmu, wa qasduka, dan maksudmu. Kalau ada niatmu dan maksudmu, bainaka, di antara engkau, wa bainallahi ta'ala, dan di antara Allah Ta'ala, min talabil ilmi, dari mencari ilmu atau apa namanya, ya thalabul ilmi ya, menambah wawasannya itu, al hidayata, itu untuk mendapat hidayah. Jadi al hidayata ini khobar kana ya. Wa in kanat niyatuka al hidayata, gitu kalau dibaca. Jadi kana itu tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Merofakkan isim, isimnya di sini apa? Niyatuka wa qasduka, itu isimnya. Mubtada khobar itu apa? Kalau dalam bahasa Indonesia itu diterangkan, menerangkan gitu. Karena dari mubtada khobar kemudian dimasukin kana. Dan kalau niatmu dan maksudmu di dalam belajar, di dalam ikut ngasuh ini katakanlah al-hidayah untuk mendapatkan hidayah. Nah, kalau niatnya benar untuk mendapatkan hidayah, duna mujarrodir riwayati, bukan semata-mata untuk mendapatkan ilmu tapi niatnya tidak benar tadi, fa'abshir, maka berikanlah kabar bahagia. Fa innal malaikata, karena sesungguhnya malaikat, tabsutu, itu membentangkan malaikat, laka, bagi engkau, ajnihataha, sayap-sayapnya, idza amsaita, apabila engkau berjalan. Maksudnya apabila engkau memulai belajar, apabila engkau memulai meningkatkan wawasan, apabila engkau mulai ikut ngasuh misalnya di Al-Hamidiyah gitu ya, itu malaikat akan membentangkan sayapnya. Wahitanul bahri, dan ikan di lautan, tastaghfiru, itu juga akan memohonkan ampun, laka, bagi engkau, idza sa'aita, apabila engkau menempuh cara itu, apabila engkau jadi alam pun, alam maksudnya semesta, ikan itu di sini menggambarkan semesta. Makhluk di langit, malaikat, kemudian semesta di bumi, makhluk di bumi termasuk selain manusia ya, ikan, makhluk hidup, itu akan ikut mendoakan kita. Kalau seandainya niat dalam berilmunya benar, yaitu untuk mendapat hidayah. Pertanyaannya apa yang dimaksud dengan hidayah itu? Nah, di sini ada penjelasannya. Begini, niat ngaji, niat ngasuh, ngaji bersama pengasuh yang benar tuh niatnya begini nih. Bi antanwiya, engkau harus meniatkan di dalam hati, bitahsilihi, ikut ngajinya itu, izalatal jahli an nafsika, supaya untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Ya. Wa ansa iril juhali, supaya kita tidak beragama tetapi tidak pakai ilmu. Gitu. Jadi supaya lurus, supaya beragamanya dengan ilmu. Wa ihya atau ihyai. Bi antanwiya bi tahsili izalatal jahli wa ihya'a. Atof ke izalata. Niat yang kedua itu wa ihya ad-dini, dan untuk memakmurkan agama. Karena Al-Hamidiyah ini warisan dari Kiai Ahmad Syaikhu,
yang tujuannya dulu untuk berdakwah. Maka niat kita ngaji itu supaya kita bisa merawat warisan keagamaan yang diwariskan oleh Kiai Syekh, oleh Al-Maghfurlah. Wa ibqa al-islami bil ilmi, dan supaya ajaran-ajaran Islam itu tetap terpelihara karena kita berilmu gitu ya. Wadarul akhirah, dan juga supaya kita niatkan untuk bekal kehidupan di akhirat nanti, waridallahi taala, dan untuk mendapatkan ridho dari Allah taala. Wa tanwiyah, dan engkau niatkan bidzalika dengan ngaji itu asyukra, juga untuk mensyukuri ala nikmatil akli, nikmat kecerdasan yang diberikan oleh Allah, wa nikmati sihhatil badani, dan nikmat sehat badan. Nah, itu niatnya begitu kata Al-Ghazali. Niat kita menambah ilmu itu, niat kita mengembangkan wawasan kita sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu adalah saya ingin mensyukuri, ya Allah, alhamdulillah saya sehat sehingga saya bisa menjadi karyawan Yayasan Islam Al-Hamidiyah. Ya Allah, terima kasih saya diberikan logika, diberikan akal, diberikan kecerdasan, bahkan saya diberikan kemampuan untuk menyelesaikan pendidikan sekolah sehingga saya bisa berkontribusi di Yayasan Islam Al-Hamidiyah. Sehingga saya bisa ikut memberi manfaat maslahat kepada masyarakat, saya bisa ikut mendidik. Niatnya ke situ, jangan untuk diri sendiri yang tadi itu supaya saya bla 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 besar-besar. Biarkan orang lain yang menganggap kita besar, tetapi diri kita harus menganggap diri kita kecil. Saya kira itu mungkin pengajian untuk siang ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sengaja saya hentikan setengah jam sebelum selesai. Kalau karena kemarin ada yang protes, ya mau interaksi tapi hanya 1/4 jam katanya. Kalau sekarang mah enggak. Ini kan yang kedua kali nih, Bu Bapak sekalian. Jadi kalau ada yang mau disampaikan, silahkan. Kalau saya bisa jawab, ya saya jawab atuh. Tapi kalau tidak bisa mah ya tidak apa-apa. Saya juga sedang belajar sama-sama. Baik. Mangga, sampai situ dulu Ustaz Sifa. Baik, Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai yang sudah menjelaskan kita tentang pentingnya satu niat dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah ini sangat berarti Pak Kiai buat kami para Dewan Guru. Alhamdulillah. Untuk menanamkan niat. Apa sih tujuan kita berilmu? Agar terhindar dari 5 poin yang tadi yang dapat merusak hati kita. Insya Allah dengan adanya pengajian ini akan memotivasi kita untuk selalu meluruskan niat dalam berilmu dan kita dalam mentransfer ilmu ke peserta didik kita semuanya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Pak Kiai sudah ada beberapa yang sudah menyampaikan pertanyaannya di chat Zoom. Yang pertama dari Ustadz Iqbal, SDIT, dan beliau juga ngajar kajian Islam Pak Kiai. Alhamdulillah aktif beliau dalam bertanya. Kalau tidak salah Ustadz Iqbal masuk episode pertama nanya juga. Oh iya, alhamdulillah. Ustadz Iqbal nih. Alhamdulillah. Oke. Pak Kiai, apa yang membedakan makom tobat dengan makom ridho dalam perilaku dan ucapan? Itu yang pertama. Apa dibacakan semuanya, Ki? Apa satu langsung direspon? Satu dulu aja ya. Satu dulu. Dan saya coba simpel. Ini efisien nih, bagus nih. Jadi langsung dicat ya. Nanti kalau ada yang ingin menyampaikan langsung juga mangga gitu. Kalau masih ada waktu ya. Baik, Ki. Ya, terima kasih banyak Ustadz Iqbal. Apa sih yang membedakan makom? Makom itu level ya. Jadi tangga ruhani tobat dengan tangga ruhani ridho itu apa? Tangga ruhani tobat itu tangga yang paling awal. Jadi di dalam tradisi tasawuf itu ada, kalau di dalam kitab Manazilus Sairin itu ada 100 tangga yang harus kita tempuh kalau kita ingin menjadi orang yang dekat dengan Allah.
tangga yang pertama itu taubat. Jadi sebelum melakukan yang lain-lain itu memang harus taubat. Itu tentu saja syaratnya kan menyesali apa yang, kalau kita sebagai karyawan, sebagai tenaga pendidik pernah melakukan kesalahan, yang pertama itu harus menyesali. Yang kedua harus berjanji untuk tidak mengulangi, gitu kan? Harus beristighfar, begitu ya. Kemudian harus melakukan perbuatan yang sebaliknya dari kesalahan yang sudah dilakukan. Itu taubat. Nah, kalau ridho itu sudah lebih tinggi lagi. Ridho itu kan kitanya ridho ataupun kita mendapat ridho dari Allah. Ridho itu ikhlas dengan qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah betul-betul meyakini bahwa ya kalau kita belum nyampe pada apa yang kita harapkan, kita terima dulu. Legowo. Rendah hati dan qanaah. Qanaah itu menerima apa adanya, ridho. Di dalam jati diri santri itu kami menyebutkan S-nya itu kan sederhana, berjiwa mandiri. Saya tekankan kepada para tenaga pendidik, apa maksudnya sederhana? Sederhana dalam konteks Alhamidiyah itu bukan berarti santri itu kalau ya santri siswa gitu sama siswa-siswi kalau berpakaian tidak boleh yang bagus-bagus misalnya, atau kalau diantar ke pesantren jangan pakai mobil, bukan itu sederhana itu. Sederhana adalah qanaah, menerima dengan ikhlas apa yang kita miliki, lalu kita mensyukurinya, itu sederhana. Jadi kita maknai sederhananya itu bukan harus compang-camping, kira-kira begitu ya. Nah, ridho dengan apa yang kita. Saya kira itu. Terima kasih atas penjelasan dari pertanyaan atau jawaban dari pertanyaan Ustadz Iqbal. Ya, baik Pak Kiai. Mungkin selanjutnya bisa pakai dari yang hadir di studio? Oh, ya. Bisa. Ya, kalau ini. Oh, yang kedua ya. Oh, ini ada dari siapa ini? Ini dari Bapak Idrus ya. Oke, SDIT baik. dan SDIT. Dan apa itu? Dan MT. MA. MT itu MTS maksudnya. Dan MTS, MA, Yati. Oke. Mungkin bareng-bareng. Baik, saya bacain ya. Assalamualaikum. Maaf, apakah tidak ada pembagian kitab yang Pak Kiai sampaikan? Akan lebih baik jika ada kitabnya. Belum dibagi ya? Iya. Ada yang muda, ada yang belum Pak Kiai. Kalau yang belum, tolong ya. Siapa nih? Ustadz siapa nih? Ya. Ustadz Ridwan. Tolong belikan kepada semua yang belum. Kalau anggarannya belum ada, ambil dari saya. Nanti tolong belikan ya. Tolong belikan segera berapa. Minggu ketiga harus sudah ada kitabnya. Udah nggak usah diambil dari anggarannya, dari saya aja. Alhamdulillah. Barakallah. Ya, saya ingin meneladani Kiai Syaihu juga. Saya dengar gitu katanya Kiai Syaihu itu kalau ada yang sedang belajar kitab belum punya kitabnya dibelikan. Mudah-mudahan ya, tapi ini saya tuh suka ya itu tadi kan ngaji bidayah tadi itu. Saya meluruskan niat jangan sampai gitu saya melakukan ini itu dalam hati saya supaya saya dianggap baik. Aduh, ini susah ya belajar bidayah itu. Tapi insya Allah mudah-mudahan saya ingin barokatan, amin, barokah dari Al-Maghfur lah ya. Tolong ya nanti disampaikan ya Allah. Alhamdulillah, insya Allah minggu depan sudah memiliki kitab masing-masing. Nanti semua bisa menghubungi Ustadz Ridwan selaku wakil kurikulum kajian Islam. Nanti bisa menghubungi beliau agar nanti langsung diberikan kitab sehingga ngasuh episode ketiga udah ngalogat semua ya. Ya, walaupun nanti iki opo ini gitu. Apa-apa gitu ya. Barokatan, ngalap barokah dulu. Kalau tenaga pendidiknya sudah memaksakan diri, santri akan memaksakan diri nanti. Ya, harus teladan gitu. Kebaikan itu harus diteladankan. Saya pernah sampaikan waktu saya bersama Ibu Dr. Farida di Aliyah waktu itu, saya bilang mengubah kebaikan itu pertama harus dikatakan, yang kedua harus dilembagakan, yang ketiga harus diteladankan. Kebaikan itu harus tiga itu. Dikatakan maksudnya jangan bosan-bosan. Para tenaga pendidik, para guru, para ustadz, ustadzah,
sampaikan ke anak-anak santri itu kebaikan-kebaikan yang ada dalam benak kita. Yang kedua, harus dilembagakan, maksudnya dijadikan aturan, tata tertib, dijadikan ini ngasuh ini kan kebaikan, dijadikan program oleh yayasan. Awalnya kami hanya untuk ustadz-ustadzah sebetulnya, karena takut apa sih, masa harus disuruh ngaji, ntar males. Ternyata diminta sama Bu Dr. Farida sama Bu Ati untuk semua dong, kata kita serempak bergerak, katanya. Nah kan ini sehingga merasa nyaman kita semuanya, alhamdulillah gitu ya. Kemudian diteladankan. Saya wanti-wanti ke para ustadz, ustadzah, jangan meminta kepada santri melakukan sesuatu kebaikan, tapi kitanya sendiri tidak melakukan kebaikan. Ya, contohnya meminta bangun pagi, tapi ustadz atau ustadzahnya jam genep gitu tah. Saya tuh kumaha jam genep ka karahudang, jam 6 baru bangun atau kesiangan gitu. Kesiangan sama kumaha santri meureun cenah teh. Ya, sok. Mangga, silakan dilanjut. Terima kasih Pak Kiai. Mungkin yang dari langsung studio, iya, mau silakan. bertanya, silakan. Silakan. Suaranya bisa tidak? Oh, bisa ya. Oh, tidak bisa. Mungkin ada, nanti kita berikan mic-nya. Tapi ada tidak nih? Kalau tidak, kita ada lagi pertanyaan di sini. Dikasih mic dari yang mic Ustadz Siva. Atau yang langsung dari Zoom juga. Masih ada waktu supaya ini menjadi milik bersama pengajiannya. Baik. Ini ada Pak Kiai dari Ustadz Ahmad Ridwan. Ya. Beliau lagi WFH ini Pak Kiai. Berbicara tentang niat meliputi beberapa aspek kehidupan. Dalam beberapa fenomena kita saksikan banyak influencer membuat konten flexing. Itu pamer-pamer kekayaan. Mungkin yang sekarang hitnya Indra Kens ya. Oh ya, podcast. Pamer-pamer kekayaan. Bagi-bagi angpau. Nah, ini sering juga bertujuan untuk memotivasi viewersnya untuk bekerja keras, dan kenyataannya para subscriber juga senang dengan tayangan-tayangan seperti itu. Berbagi secara mungkin dilihatkan Pak Kiai ya. Nah, kemudian bagaimana tanggapan Pak Kiai atas fenomena di atas? Ya. Yang mengetahui niat adalah diri kita sendiri. Saya tidak bisa menilai ini jelek, ini niat, nggak bisa. Yang mengetahui niat seseorang adalah dirinya sendiri. Kewajiban kita hanyalah husnudzon. Kecuali kalau sudah terbukti sebaliknya, ia melakukan keburukan, maka hukum alam nanti akan berjalan. Contoh misalnya yang sekarang, apa itu? Binomo atau apa? Iya. Binary option ya. Binomo ya. Binomo. Udah 2 tahun, 3 tahun sebelumnya kan, wah baik. Ya, waktu itu sampai ada yang mengingatkan, roda berputar ya, tidak selalu di atas, kadang-kadang di bawah, tapi yang bersangkutan tidak percaya, terus saja melakukan. Ternyata sekarang semuanya habis dalam sekejap karena disita. Karena ya mungkin ya itu hukum Allah yang berbicara. Tapi kalau saya ditanya bagaimana kaitannya dengan niat, saya tidak tahu. Karena iyyakum wadzon, kamu tidak boleh berburuk sangka. Kata Rasul, itu bahkan Al-Quran gitu ya, berbaik sangka itu. Bahkan menurut para ulama hikmah itu, buatlah 70 argumen supaya kamu tetap bisa berbaik sangka kepada orang lain. Misalnya, Umi Mas Pupah misalnya, karena ada di sini hadir, saya melihat sesuatu yang ini kok nggak masuk akal di saya misalnya. Saya husnuzon aja, mungkin begini. Ternyata nggak begitu juga. Saya cari lagi argumen. Kalaupun nggak begitu, mungkin begini Umi itu misalnya gitu. Atau Ustadz Sifa ini kenapa kemarin itu kok tidak masuk misalnya gitu. Saya husnuzon mungkin sakit. Begitu di cross check ternyata tidak sakit. Saya cari lagi alasan. Mungkin ada kepentingan dengan keluarganya. Ternyata tidak juga. Saya cari lagi alasan supaya saya bisa husnuzon.
walau ila sab'in, sampai 70 kali. Nanti biarkanlah hukum alam itu maksudnya sunnatullah yang akan berjalan dengan sendirinya. Gitu. Itu dalam perspektif tasawuf. Kalau dalam perspektif hukum ya tentu saja ada mekanismenya kan ya. Kalau sudah kelihatan melanggar hukum ya akan dihukum. Tapi kalau kita sebagai individu saya kira itu tetap berhusnuzon kepada orang. Terima kasih Pak Kiai, luar biasa jawabannya. Untuk selanjutnya dari Ustadz Suma, Pak Kiai. Salam ngasuh Kiai dan para jamaah. Izin bertanya, dunia pendidikan saat ini sudah menjadi rahasia umum, menawarkan dan menjanjikan pencapaian atau jaminan kelulusan akan bekerja di perusahaan bergengsi. Bahkan banyak universitas mengejar reputasi. Melihat penjelasan dalam kitab Bidayah ini, rasanya berat sekali untuk diterapkan apa yang telah dituliskan oleh Imam Al-Ghazali. Bagaimana, pertanyaannya Pak Kiai, bagaimana menghidupkan ajaran yang telah disampaikan dalam kitab Bidayah ini? Ya. Jadi Imam Al-Ghazali ini pernah dituduh oleh sebagian orang sebagai ulama yang mengakibatkan mundurnya Islam. Nah, mengapa? Karena pemikiran-pemikirannya itu seperti yang sekarang kita baca antara lain, aduh itu mau berat, nggak mau susah kalau kita harus ini saja nggak mengejar duniawi, ya. Nah, itu yang mengakibatkan Imam Ghazali pernah, bahkan bukan pernah sampai sekarang ada yang menganggap bahwa ia seorang yang mengakibatkan mundurnya Islam. Tapi coba fahami Imam Al-Ghazali secara komprehensif. Pemikirannya yang ini itu hasil dari pergumulan pengalaman spiritualnya. Imam Al-Ghazali itu pernah menjadi seorang yang mungkin liberal, seorang yang filsafatnya itu tinggi, seorang yang saleh terus gitu ya. Jadi zigzag ininya, keilmuannya itu sangat panjang sekali. Ia mengkritik filsuf ya. Ia kemudian dikritik juga oleh kritiknya itu dikritik lagi gitu. Nah, itu seorang Hujjatul Islam. Hujjatul Islam itu kemarin kan kita bahas seseorang yang menguasai hadisnya itu amat sangat paripurna gitu, amat sangat banyak sekali. Hampir semua hadis itu dihafal gitu ya. Artinya apa? Seorang yang punya otoritas keagamaan baik lahir maupun spiritual yang sangat tinggi. Sehingga ketika Al-Ghazali itu menyampaikan hal-hal seperti ini, mungkin untuk tingkatan kita belum nyampe. Berat itu mungkin, atau kita mengikuti yang standar Al-Ghazali mungkin belum nyampe. Tapi setidaknya kita tahu bahwa itu yang baik. Gitu. Memang betul sekarang mah universitas kan ngejar ranking kan, bahkan dimanipulasi. Jadi ini tuh ibarat remnya lah. Bukan berarti kita nggak boleh ngegas, harus ngegas mengejar akreditasi. Kemudian gimana caranya webometrik supaya naik? Maka harus banyak yang mengklik misalnya gitu website Alhamidiyah gitu ya, supaya ISO juga kan Pak Iman kemarin kita mengajarkan kepada kita supaya kita terakreditasi dapat ISO internasional pengakuan. Lalu kalau diakui itu berarti riya dong, kita nggak maju-maju dong kalau begitu. Gas itu harus ada, rem juga harus ada supaya nggak kebablasan. Contoh yang kebablasan itu kita ngejar webometrik ranking segala, tetapi dimanipulasi. Yang ngekliknya itu, kamu kita rekayasa, kamu kita bayar supaya mengerahkan orang untuk ngeklik ya. Klik, gitu kan. Naik sih webometriknya. Tapi itu rekayasa. Gitu. Nah, ini tuh ibarat remnya. Itu tetap ya boleh dilakukan, tapi yuk luruskan niatnya. Masing-masing itu harus loh ikut ngasuh, ikut ngaji. Masing-masing harus ikut loh training yang dilaksanakan oleh Ditpen, oleh yayasan untuk meningkatkan kapasitas. Tapi yuk luruskan niatnya. Jangan karena ingin bersaing dengan teman. Kok rasanya bahagia banget sih kalau teman kita itu nomor 2, nomor 3? Jangan. Begitu teman kita nomor 1, kitanya masih nomor 2,
alhamdulillah ya ikut berbahagia, harusnya kan begitu. Itu Imam Ghazali. Nah, jadi kira-kira begitu mungkin yang disampaikan Ustaz. Ya. Terima kasih Pak Kiai atas jawabannya. Ini sebelum dilanjut ke yang lain, ada tidak yang mau langsung menyampaikan barangkali? Boleh ya, silakan. Mungkin sebelum lanjut di pertanyaan selanjutnya ini, mungkin ada yang mau ditanyakan secara langsung. Biasanya Bu Dr. Farida itu. Ya, silakan mungkin Bu Dokter. Kita belajar tasawuf nih, Bu Farida. Permintaan langsung dari Kiawan ini untuk ditanya. Iya. Jangan menyampaikan arahan, Bu Farida. Pak Kiai, saya mau bertanya. Jadi santri Kiai. Mangga, Bu Dokter. Assalamualaikum, salam sehat Pak Kiai dan Bapak Ibu semua, para jamaah. Tadi ngikutin Pak Ustadz semua, para jamaah. Baik, saya di sini belajar, saya santri, dan saya juga tampaknya terkadang tadi kata kuncinya ada ngegas gitu ya. Saya sudah banyak minta bimbingan Pak Kiai untuk kadang direm gitu. Jadi niat memang hanya kita yang tahu. Jadi saya meyakini diri saya kalau memang saya niatnya baik, tetapi kadang ngegas gitu Pak Kiai. So how to make people happy with my gas gitu ya. Jadi seperti apa bisa diterima kalau gasnya itu gas positif gitu Pak Kiai, dan bagaimana ngeremnya supaya tidak direm oleh orang lain tapi ngerem dari diri sendiri gitu Pak Kiai. Makasih. Terima kasih Bu Farida. Terima kasih Bu Dokter Farida. Saya itu termasuk orang yang banyak belajar dari Bu Farida. Bukan belajar tasawuf, tapi belajar ilmu yang dikuasai oleh Bu Farida. Gitu. Jadi ini memang proses saling memberi, gitu ya. Saya minta dan saya berharap di Yayasan Islam Al-Hamidiyah itu semua harus saling memberi. Nanti semua akan menerima. Kalau semua meminta, tidak ada satupun yang menerima. Nah, ini prinsip. Semua harus saling memberi, maka semua akan menerima. Kalau semua meminta, tidak ada satupun yang menerima. Coba saja. Kerjanya itu menuntut saja. Gaji saya dinaikin dong. Fasilitas saya ditambah dong. Komputer saya ganti dong. Ini ruangan saya kok gini dong. Dong semua dong gitu ya. Begitu bagian sarananya, saya perhatikan juga dong. Saya capek nih, dongnya itu ada lagi. Santri udah jelas, santri ya dong juga kan. Ini panas dong, kipas angin dong. Sampai pimpinan tingginya juga, saya fasilitasnya ditambah dong. Tidak ada yang menerima satupun. Kalau masing-masing meminta. Tapi kalau masing-masing memberi, alhamdulillah, ya Allah, saya itu bersyukur banget saya dapat rezeki dari Alhamdulillah. Saya ingin berikan sesuatu yang di luar dari kewajiban saya. Saya berikan aja deh, walaupun malam, walaupun apa, saya berikan juga. Walaupun bukan tugas saya berikan juga. Maka yang lain itu menerima saya. Menerima yang saya berikan maksudnya. Yang saya berikan itu sama juga. Aduh, saya kok udah menerimanya. Apa ya yang bisa saya berikan? Saya juga berikan deh. Dedikasi saya berikan. Maka Alhamdulillah menerima. Dedikasi dari para karyawan, para tenaga pendidik dan kependidikannya. Karena Alhamdulillah menerima, waduh, kata pimpinan Alhamdulillah, ini kok semuanya dedikasinya benar-benar bagus-bagus ya. Apa yang bisa diberikan oleh Yayasan Islam Al-Hamidiyah? Pasti begitu. Ya. Jadi prinsip, mari kita semua saling memberi, semua akan menerima. Kalau semua meminta, tidak ada satupun yang menerima. Wah, jadi rada berpuisi sedikit ya. Iya. Catat lagi ya. Saya terus terang suka agak emosional sedikit karena saya tuh suka terharu, gampang terharu sebetulnya. Agak cengeng saya itu karena saya suka merasa ini diri saya sendiri gitu. Apa betul saya itu sudah melakukan itu gitu ya. Karena kata Al-Qur'an, kaburu maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Ibu, Bapak, jangan-jangan yang duluan dapat dosa itu saya loh.
Karena kata Al-Quran, dosa besar di hadapan Allah, engkau mengucapkan sesuatu yang engkau tidak kerjakan. Saya ini banyak ngomong. Nah, mudah-mudahan saja tidak ya. Mohon doanya dari semuanya. Terima kasih Pak Kiai. Bagus katakannya Pak Kiai tadi, puitis itu. Semua harus saling memberi, maka semua akan menerima. Kalau semuanya meminta, apa Kiai lanjutannya Kiai? Tidak ada satupun yang menerima. Tidak ada satupun Nanti yang kita menerima. olah lagi kalimatnya menjadi quote. Bagus nih Kiai. Itu Kuat juga nih. sebetulnya intisarinya saya dapatkan dari Pak Lukman Hakim Saifuddin. Mari kita susun nanti kalimatnya bareng-bareng supaya bisa ditempel. Iya. Nah, nanti ada Mas Atung, saya nggak tahu Mas Atung hadir nggak. Nah, Mas Atung nanti kalimat-kalimat yang baiknya silahkan di-quote, kemudian di-branding menjadi produk dari Alhamidiyah, kemudian diviralkan. Nah, gitu ya. Tapi foto saya yang bagus nanti ya. Pakai Jangan masker yang ya, pakai Kiai? masker Oh, ya. pakai masker. Bukan. Nanti setelah ini ada sesi foto tanpa masker. Oh iya, oke. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Kiai. Terima kasih Ibu Dr. Farida. Ini ada lagi Pak Kiai. Sekarang sudah masuki pukul Ya. 14.56. Mungkin pertanyaan terakhir ya Pak Kiai ya. Mangga. Dari Bapak Suyatno Pak Kiai, Kepala Sekolah MTS. Kalau MTS. Golongan orang yang menuntut ilmu ada 3 macam. Golongan al-faizin, golongan al-mukhatirin, dan golongan al-halikin. Pertanyaan pertama Pak Kiai, perbedaan yang mendasar dari ketiga itu apa Pak Kiai? Pertanyaan kedua, kalau kami termasuk golongan yang mana Pak Kiai? Kira-kira yang mana ya Pak Yatnya? Insya Allah luar biasa. Terima kasih Pak Suyatno. Mangga, silakan Kiai. Ini kayaknya ngutip dari Al-Ghazali juga ini. Masya Allah. Ada 3 katanya. Saya tambah jadi 4. Nah, ya, golongannya ada 4. Orang itu ada 4 macam. Rojulun yadri, wa yadri annahu yadri. Nah, kata Imam Ghazali. Orang itu ada yang punya ilmu, dan ia sadar bahwa ia itu orang yang punya ilmu. Ini termasuk yang al-faizin itu. Itu orang yang berbahagia dan orang yang sukses. Insya Allah dunia akhirat. Orang ini berilmu, sekolahnya juga tinggi, kalau sekolah ukurannya, atau ilmunya memang hikmahnya juga bagus, dan dia sadar bahwa dia orang yang berilmu, sehingga dia mau mengajarkan ilmunya, sehingga dia mau tawadhu, sehingga dia rendah hati, dan seterusnya. Ya, rojulun yadri wa yadri annahu yadri. Yang kedua, ada rojulun yadri wa la yadri annahu yadri. Orang yang punya ilmu, tetapi dia tidak sadar bahwa dirinya itu punya ilmu. Dia berilmu sih, cuma nggak tahu diri dia. Ya itu tadi, dia tuh pembina sebetulnya. Maaf ya, pembina contohnya nggak apa-apa ya. Enggak jelek nih. Soalnya nggak marah kalau pembina nggak berani marah sama saya. Kalau karyawan nanti saya dimarahin. Pembina itu yang berilmu, yang kita rekrut, kita wawancara gitu. Tapi ia nggak sadar diri bahwa ia itu harus menjadi orang yang meneladankan dirinya sebagai orang yang berilmu. Udah tahu kok sebetulnya itu bahwa ia itu harus menjadi contoh misalnya, tapi tidak menjadi contoh misalnya. Ini kan misal. Kalau misal itu enak yang tidak akan tersinggung. Jadi kalau pembina tidak akan tersinggung karena tidak melakukan itu. Misal. Tapi kalau ada yang begitu, rojulun yadri, wala yadri, annahu yadri, orang yang berilmu tapi tidak tahu bahwa ia orang yang berilmu, maka ini orang yang rugi. Ya. Nah, ada lagi yang ketiga, golongan orang yang rojulun la yadri, wa yadri annahu la yadri. Ada orang yang tidak berilmu, tapi ia sadar bahwa ia itu orang yang tidak berilmu. Orang yang seperti ini harus diajarin. Gitu. Harus diajarin, harus diberitahu. Dia tidak berilmu, tapi dia tahu diri. Aduh, saya mau ikut ngasuh deh. Ilmu saya dikit. Gitu. Nah, makanya harus diberitahu. Kalau yang pertama tadi harus diapain? Orang yang berilmu dan sadar bahwa dirinya berilmu, harus diikutin. Orang yang berilmu tapi tidak sadar bahwa dirinya berilmu, harus diingatkan. Orang yang tidak berilmu
dan dia sadar bahwa dirinya tidak berilmu, harus diajarin. Ada orang yang menurut Pak Suyatno tadi itu yang rusak ya katanya, al-halik gitu. Ada orang yang rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak berilmu tapi memang nggak tahu diri juga bahwa dirinya itu nggak berilmu, sok gitu. Wah, di Twitter, di medsos dia ngomentarin tuh soal agama seolah-olah dia berilmu. Padahal ya Allah, begitu ngomentarin itu, baca Qur'annya juga salah, ngutipnya salah, tapi nggak tahu diri. Wala rajulun la yadri wala yadri annahu la yadri. Orang yang tidak berilmu dan tidak tahu diri bahwa dirinya tidak berilmu, harus diapain yang begini? Jauhin. Jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat dah pokoknya. Kalau nggak berilmu, ya harus tahu diri bahwa dirinya tidak berilmu. Gitu. Saya terus terang saja senang banget belajar di Alhamdulillah karena banyak banget gitu bidang ilmu yang saya tidak tahu. Maka saya belajar, saya sering tanya Bu Farida, saya nanya, Bu ini yang belum apa, Bu Farida? Taksonomi belum. Nggak apa-apa, saya kelihatan bodoh karena memang saya tidak tahu soal itu kan. Atau apalagi gitu yang arsitektur atau apa, kemarin rancangan dari Pak Cahyo ternyata mengikuti Alhamra kan, yang di sini itu arsitek itu, ini filosofi arsiteknya seperti apa ya arsitekturnya, saya nggak tahu ya, saya harus bertanya gitu, kira-kira begitu ya. Jadi mudah-mudahan Pak Yatno, kalau pertanyaannya saya termasuk yang mana, mangga itu mah sendiri kayak dinilai sendiri saja. Sendiri. Saya tidak mau mengaku juga bahwa saya termasuk yang pertama. Aduh, pengen tapi nggak tahu juga gitu ya. Makanya lebih baik kita selalu merasa diri kita itu tidak tahu, biarlah orang lain yang menilai kita tahu. Kita harus selalu merasa kecil, biarlah orang lain yang menganggap kita besar. Harus selalu begitu. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suyatno atas pertanyaannya. Luar biasa, ada 4 tambahan dari Pak Kiai tadi. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Yang pertama. Yang kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Dan yang keempat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Harus diapain Kiai ini yang terakhir Kiai? Dijauhkan. Baik Pak Kiai. Alhamdulillah. Tanpa terasa Kiai kita ngaji ini. Sudah 1 jam setengah Pak Kiai. Alhamdulillah. 1 jam setengah. Karena kita nggak logat juga. Kemudian interaksinya luar biasa. Alhamdulillah partisipan sudah sampai 127. Tadi sih 129 ya. Berarti antusias dari para hadirin baik secara langsung di studio ini maupun secara virtual. Insya Allah episode ketiga sudah memiliki kitab Maraqil Ubudiyah sehingga bisa lebih bisa lebih menghayati lagi Kiai ya. Insya Allah. Baik, Pak Kiai sebelum diakhiri mungkin ada quotes lagi Pak Kiai perihal apa yang disampaikan pada hari ini. Sebagai penutup tentu saja ya kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan istiqomah. Kata kuncinya adalah istiqomah. Kalau seandainya kita sudah melakukan satu kebaikan tetapi tidak istiqomah, tidak konsisten, maka itu akan menjadi keburukan. Maka lakukanlah kebaikan itu meskipun sedikit-sedikit ya, karena afdalul a'mal, sebaik-baik perbuatan itu adalah adwamuha wa in qalla, adalah yang konsisten meskipun sedikit-sedikit. Kitab ini secara totalnya ada 101 halaman ya, 102 dengan daftar isi. Kita baru di halaman 3. Tapi tangga 1000 selalu dimulai dari tangga pertama. Mari kita selalu istiqomah ya. Terima kasih dari saya juga atas semua partisipasinya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai, luar biasa
kebaikan itu harus istiqomah, Kiai ya. Jadi tadi juga yang disampaikan Pak Kiai, kebaikan itu harus katakan. Kebaikan itu harus dilembagakan. Dan kebaikan itu harus diteladankan. Insya Allah pengajian siang hari ini dapat membekali diri kita untuk sama-sama meluruskan niat kita kembali untuk berilmu dan mentransfer ilmu ke peserta didik kita semuanya. Alhamdulillah kegiatan ngasuh pada siang hari ini berjalan dengan baik. Kami ucapkan terima kasih yang pertama kepada Kepala Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah Al-Makaram Al-Mukhtaram Kiai Haji Aman Fathur Rahman Yahum yang telah mentransfer ilmu, mengajarkan kita pentingnya menjaga niat dalam melakukan kebaikan. Dan kami pun berterima kasih kepada para pimpinan keluarga besar Yayasan Islam Al-Hamidiyah, para sivitas akademika Yayasan Islam Al-Hamidiyah, dan alumni Pesantren Al-Hamidiyah yang sudah hadir pada kesempatan mengasuh episode kedua. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di acara ngasuh episode ketiga dengan semuanya sudah memiliki kitab dan ngalagot sendiri-sendiri, Kiai. Baik. Baiklah kita akhiri pertemuan atau acara ngasuh pada siang hari ini dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maka kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro. Terima kasih Pak Kiai. Salam sehat Bapak Ibu semua. Izin lihat. Assalamualaikum. Izin li. Assalamualaikum. Assalamualaikum izin li.